Pemirsa, dari informasi emiten, kita beralih ke update IHSG sesi pertama tahun ini di tanggal 17 Juli 2025, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 1,16% ke level 7.275,334. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.229 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.289. Adapun 341 saham mengalami kenaikan, 211 saham mengalami penurunan, dan 246 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers pemirsa antara lain ada PTRO yang naik 2,16%, BRPT naik 4,98%, Toba mengalami kenaikan 12,42%, PGO naik 4,04%. Sementara pemirsa dari top losers atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada Aman yang turun 2,43%, Bumi turun 1,65%, TCPI turun 3,51%, dan BP turun 2,38%. Dan dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi dan transportasi dan logistik sama-sama mengalami kenaikan di 6,73% dan 2,2%. Sementara industri dan properti sama-sama mengalami penurunan di 0,46% dan 0,32%. Pemirsa, PT Malindo Feedmill Tbk, emiten unggas terkemuka Indonesia, semakin agresif menumbuhkan pasar ekspor produk olahan unggas meski menghadapi tantangan geopolitik dan kondisi pasar domestik yang melambat. Target utama tahun ini adalah penguatan pasar ekspor di wilayah Asia dan juga Timur Tengah. PT Malindo Feedmill Tbk, emiten unggas terkemuka Indonesia, semakin agresif menumbuhkan pasar ekspor produk olahan unggas. Perseroan menyampaikan optimisme perusahaan untuk menumbuhkan kinerja ekspor. Tahun ini, Malindo menargetkan nilai ekspor mencapai sekitar 373.000 dolar Amerika atau setara 6 miliar rupiah. Walaupun angka ini masih relatif kecil dibandingkan potensi pasar, perusahaan terus mencari peluang untuk memperluas pasar ke berbagai negara baru. Tahun 2025 menjadi momentum ekspansi pasar ekspor Malindo Feedmill termasuk ke Uni Emirat Arab dan Oman. Setelah memulai ekspor ke Jepang pada 2020 dan Singapura pada 2023, kini Malindo serius menggarap pasar Timur Tengah yang dianggap sangat potensial. Pada Juli 2025, Malindo telah mengekspor produk unggas olahan ke 4 negara yaitu Uni Emirat Arab, Oman, Jepang, dan Singapura. Produk utama yang diekspor antara lain nugget ayam dan karage dengan merek dagang Sunny Gold dan Chikiwiki. Ekspor melewati kontainer dengan jumlah puluhan ton hingga Juli 2025 memberikan kontribusi positif sekaligus memperkuat branding Malindo di pasar internasional. Untuk mendukung ekspansi tersebut, Malindo juga membangun pabrik pakan ternak baru di Lampung dengan kapasitas 300.000 metrik ton per tahun dan anggaran capex hingga 400 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai pada kuartal 3 2026, bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan kontinuitas suplai produksi unggas. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, maskapai Garuda Indonesia telah menggunakan hampir seluruh dana right issue senilai 7,79 triliun rupiah per akhir Juni 2025. Dana ini akan dipakai untuk perawatan pesawat, pembelian bahan bakar hingga biaya restrukturisasi. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Garuda menyebut realisasi dana right issue mencapai 7,77 triliun rupiah atau 99,74%. Penggunaan terbesar dialokasikan untuk maintenance dan restorasi 3,6 triliun rupiah, pemenuhan maintenance 900 miliar rupiah, bahan bakar 1,73 triliun rupiah, biaya sewa pesawat 900 miliar rupiah, serta restrukturisasi 370 miliar rupiah, di mana sisa dana hanya 1,07 miliar rupiah. Garuda juga menerima suntikan modal dari Danantara Indonesia sebesar 405 juta US dollar atau sekitar 6,6 triliun rupiah dalam bentuk shareholder loan. Dana segar ini disiapkan untuk ekspansi besar termasuk rencana pembelian 50 hingga 70 pesawat Boeing tipe 737 MAX dan 787.
Suntikan modal akan diberikan bertahap hingga 1 miliar US dollar jika kinerja Garuda terus membaik. Adapun manajemen Garuda menegaskan fokus pada pemulihan dan pertumbuhan setelah restrukturisasi utang. Dana digunakan untuk mendukung operasional, menekan biaya dan menjaga layanan penerbangan tetap stabil. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Garuda di industri penerbangan pasca pandemi. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Adikarya Tbk resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama pembangunan terowongan MRT terdalam pertama di Indonesia dalam proyek MRT Jakarta Fase 2A. Proyek ini menghadirkan tantangan teknis tinggi dengan lokasi di pusat kota yang padat. PT Adikarya melalui konsorsium Shimizu Adi Joint Venture mengerjakan paket CP202 MRT Jakarta Fase 2A yang mencakup pembangunan 3 stasiun bawah tanah dan 2 terowongan penghubung. Terowongan ini berada pada kedalaman hingga 27 meter, menjadikannya terowongan kereta bawah tanah terdalam yang pernah dibangun di Indonesia. Lokasi proyek berada di jantung ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan aktivitas dan kepadatan lalu lintas tinggi. Untuk mendukung proyek, Adikarya menggunakan teknologi mesin bor bawah tanah bernama Tunnel Boring Machine, tipe Earth Pressure Balance yang diluncurkan pada 9 Mei 2025. TB Mini mampu menggali terowongan sepanjang 7,5-8 meter per hari dengan presisi tinggi, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap lingkungan sekitar dan lalu lintas. Proyek pembangunan terowongan MRT terdalam ini merupakan terobosan penting dalam infrastruktur transportasi Jakarta dan Indonesia, memperlihatkan kemajuan teknologi konstruksi nasional. Dengan tantangan tinggi dan teknologi mutakhir, Adikarya siap mewujudkan konektivitas massal yang lebih efisien di ibu kota. Sebagai sumber untuk IDEX Channel. Pemirsa, selain adanya praktik beras oplosan, kini masyarakat harus kembali dibuat pusing dengan kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Para pedagang mengaku kenaikan harga beras akibat stok kosong dari petani. Selain adanya praktik beras oplosan, kini masyarakat harus kembali dibuat pusing dengan harga beras yang merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang menjual beras jenis medium di angka Rp14.000 per kilogram, sementara jenis premium mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan beras ini akibat stok yang kosong dari para petani. Premium di sini 16.000. 16.000. Terus untuk mediumnya Pak? Mediumnya 14.000 Pak. Mahal tetap. Pak, untuk daya beli sendiri gimana Pak? Daya beli jelas kurang Pak ya, karena harga udah di atas. Sementara itu, harga beras di Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga merangkak naik sejak 1 pekan terakhir. Harga beras kualitas medium yang sebelumnya Rp12.600 per kilogram kini naik menjadi Rp13.200 per kilogram. Demikian juga beras kualitas premium naik menjadi Rp14.800 per kilogram. Kenaikan harga beras dikeluhkan sejumlah masyarakat. Sekarang kan musim panen gitu. Harga kok masih tinggi Mas menurut saya. Belanja kan bingung. Beras mahal, udah kebutuhan pokok yang lain-lain, sayur mahal kayak gitu, cabai apalagi. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras di pasaran agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDEX First Session Closing.